Selamat datang di Suara Germanesia. Itu es? Ja, sag du mal zuerst. Oke. Hai teman-teman semua. Kita kenalan lagi. Aku Gita dari Indonesia dan sekarang lagi tinggal di Jerman. Dan sekarang ini adalah episode pertama Suara Germanesia. Kita mau bahas tentang gegar budaya atau dalam bahasa Jermannya itu Kulturschock. Dan aku kenalkan diriku lagi juga karena ini episode pertama. Namaku Susu, walaupun namun itu hanya nama panggilanku. Kamu nggak mau bilang nama asli? Mungkin belum. Oke. Aku mau pendengar kami lebih penasaran Dengan nama. Ya, kenapa itu Susu? Ya, kenapa itu Susu? Mungkin aku akan menceritakan itu nanti di episode selanjutnya. Tapi ya, apa yang untuk ini? Aku berasal dari Jerman, dari kota Köln, dan aku pernah tinggal di Indonesia. Di Jogja selama 8 bulan, aku berpikir. Ini aku umur 28. Oke. Apakah itu penting? Mungkin tidak. Ya, tapi kamu sudah itu. Jadi nggak apa-apa. Ya, dan aku mau membahas tema gegar budaya bersama kita hari ini. So, Susu. Mungkin aku harus bilang awas dulu. Kalian pasti sudah tahu bahasa Indonesia itu tidak bahasa utamaku, bahasa pertamaku, bahasa ibu, bukan. Dan aku masih lagi belajar dan aku sangat sering bertukar kata kami dan kita. Aku pasti akan bilang kita banyak kali, walaupun maksudku kami. Jadi kalian harus kira sendiri ya maksudku apa. Ya, itu juga nggak apa-apa. Kita atau kalian atau kami itu pasti sama aja. Pasti teman-teman juga bakal ngerti maksud dari Susu apa dan maksud dari aku apa. Jadi ya. Dan pasti kami juga kan sering mencampurkan bahasa-bahasa ya. Bahasa Jerman, bahasa Indonesia. Ya. Dan mungkin bahasa Inggris juga. Ya, karena bahasa Jermanku juga belum terlalu baik dan Susu juga belum bisa. Dia udah bicara bahasa Indonesia dengan sangat baik, cuma beberapa kata yang masih kami belum tahu, jadi mungkin akan dicampur aduk. Tapi dalam hidup biasa kami juga sering bercampur bahasa. Pasti itu akan lucu. Oke, kita apakah kami mau mulai mungkin menceritakan tentang pengalaman pertama kami datang ke negara masing-masing. Kamu mulai ya? Aku bisa mulai? Oke. Gegar budaya pertama kali di sini mungkin yang pertama. Mungkin aku mau bertanya dulu, kenapa kamu ke Jerman? Ya, pertama kali. Okay. Kenapa ya? Jadi aku datang pertama kali ke Jerman itu karena aku punya kakak ipar. Kakakku menikah dengan orang Jerman. Dan waktu kecil aku sering lihat kakak iparku karena dia sering datang ke Indonesia. Dan aku berpikir, dia terlihat seperti boneka Barbie. Jadi aku pikir, aku mau... Kakak siapa? Brigitte. Oh ya. Dan aku pikir, aku mau datang ke negara dia, mau lihat apa banyak Barbie atau boneka lain di sana. Tapi akhirnya setelah itu juga ada karena B.J. Habibie, Presiden Indonesia yang ketiga. Dia juga kuliah di Jerman dan juga salah satu pencetus untuk membuat pesawat pertama kali di Indonesia. Jadi aku berpikir, itu menarik dan aku juga ingin datang ke Jerman. Sebenarnya dia kuliah di universitas duluku, aku kuliah di universitas sama dengan Habibie. Ya, itu sangat menarik. Jadi aku datang ke Jerman, rencananya mau kuliah, tapi sampai saat ini aku masih bertarung dengan sekolah bahasa, dengan belajar bahasa, karena bahasa Jerman itu sangat susah. Dan pasti kami akan membahas itu di episode depan juga ya. Juga mungkin aku di sini sekitar udah 1 tahun 4 bulan atau 5 bulan, hampir 1,5 tahun. Dan 1 tahun pertamaku itu aku habiskan sebagai au pair.
di salah satu keluarga di sini di Jerman. Nanti kita juga akan bahas tentang apa itu au pair mungkin di episode selanjutnya. Mungkin au pair, kuliah, wisata, kesempatan pergi dan menikmati di Jerman. Ya, itu akan sangat menarik untuk didengarkan oleh teman-teman. Tapi mungkin dulu gegar budaya. Ya, pertama kali kamu datang, apa yang paling aneh? Kamu merasa gimana? Yang paling aneh mungkin minum. Di sini bisa minum dari air keran. Ya, betul. Bisa minum dari air keran tanpa langsung dapat mencret. Ya, itu benar. Jadi waktu pertama kali datang ke sini aku mau minum dan aku nggak lihat sama sekali galon air atau di mana aku bisa dapat air, dan aku tanya, aku mau minum, dan mereka ambil minum dari keran. Mereka kasih aku gelas air keran dan aku takut untuk minum itu. Ya, kamu pasti pikir itu berbahaya. Ya, aku pikir itu pasti bahaya. Tapi ternyata semua orang, maksudnya di setiap rumah di sini bisa minum dari air keran. Dan juga di toilet-toilet umum. Itu mungkin salah satu gegar budaya yang paling ya, tapi kalau di toilet, awas harus minum dari wastafel, tidak minum dari toiletnya. Ya, pasti. Juga toilet, berbicara dengan toilet. Ya, okay. Ya, di sini aku nggak pernah menemukan air di toilet. Jadi untuk membersihkan bagian belakang, maaf, dengan air itu sangat susah. Itu hanya ada tisu yang menurutku aku nggak bisa. Itu nggak akan terlalu bersih kalau hanya dengan tisu. Oh ya, aku paham itu. Setelah aku pulang ke Jerman, aku selalu merasa itu gila oleh orang Jerman tidak punya air di toilet. Ya, hanya dengan tisu itu sangat nggak masuk akal. Kalau beruntung ada tisu basah, tapi kalau tidak beruntung hanya tisu kering, dan itu mungkin pasti tidak merasa nyaman. Kamu mungkin mau cerita apa? Oh iya, kenapa aku datang ke Indonesia pertama kali? Ya. Sebenarnya aku hanya mau wisata dulu. Setelah menyelesaikan S2-ku di Universitas Habibie, Okay. aku kerja sebentar sebagai penelitian di universitas. Peneliti. Aku menjadi penelitian. Sebagai peneliti, melakukan penelitian fisika, kimia di universitas itu. Tapi aku merasa bosan dengan itu karena aku sudah lama kerja sebagai penelitian sambil waktu sebagai peneliti. Ya, sebagai peneliti. Sambil waktu kuliahku, dan aku merasa bosan di Jerman, dan aku mau berkeliling dunia, atau setidaknya berkeliling bagian dunia, dan aku bagian dunia lain mungkin. Iya, bagian dunia lain, luar Eropa. Karena aku merasa aku sudah tahu Eropa. Ya. Dan aku mau keliling Asia. Aku pernah ke Nepal untuk mendaki gunung, itu sangat menyenangkan, dan aku juga pernah ke Taiwan karena aku lakukan magang di universitas di Taiwan juga. Dan aku mau ke negara Asia lain, dan banyak orang menceritakan tentang Bali. Oh, itu pulau bagus, itu sangat cantik, harus ke Bali. Dan hampir semua orang hanya tahu Bali, tapi mereka jarang yang tahu Indonesia. Iya, sebenarnya ada beberapa orang yang nggak tahu Bali itu bagian dari Indonesia. Mereka pikir itu negara sendiri. Waktu itu aku juga belum tahu banyak hal tentang Indonesia, dan aku memutuskan mau ke Bali dulu. Jadi, dan aku nggak ada rencana untuk pulang. Aku mau berkeliling beberapa negara. Jadi aku beli tiket pesawat satu arah. Jadi kamu nggak beli dua arah? Maksudku kamu aku hanya ke Bali, dan okay. Aku pikir aku akan di Indonesia selama 1 bulan, dan setelah itu aku akan ke India. Tapi Indonesia dulu ya, dan aku datang ke Bali, dan aku berpikir karena ini sudah negara Asia ketigaku, pasti gegar budaya tidak akan terlalu besar. Tapi halo, welcome to Indonesia. Ya, dan aku tiba di Denpasar dulu. Dan
hal yang aneh. Yang pertama itu sopir taksi di bandara di Denpasar. Oke. Banyak orang bilang, oh Indonesia harga biaya hidup nggak terlalu mahal ya. Ya. Tapi Nggak terlalu mahal jika dibandingkan euro. ya betul. Betul. Tapi kalau aku mau ambil taksi dari bandara ke hostelku, harga-harga mereka menyebut itu gila. Tuh, Aha. mungkin, oh ya 1 juta aja itu Oh, murah. wow. Itu Pergi jaraknya mungkin berapa lama? mungkin jarak 20 menit naik taksi ya, dan mereka bilang, oh mas, mereka tidak bilang mas, tapi mister, mister, ayo masuk taksiku, hanya 1 juta rupiah. Hanya 1 juta rupiah ya. Dan ya aku Apa rasa kamu ini, naik taksi waktu itu? ya tapi aku harus negosiasi dulu, menawar dulu, dan Kamu tahu cara menawar dari mana? Atau kamu udah ada observasi sebelumnya tentang tawar-menawar? Iya, aku tahu kalau di pasar di Jerman nggak ada, Ya, tapi di Jerman nggak ada. misalnya kalau ke pasar di Spanyol atau di Italia okay. mungkin harus seperti itu dulu, dan tapi khususnya dari Nepal, mereka mungkin orang yang kerja di bidang turisme wisatawan itu sama, mereka selalu mencoba menaikkan harga, tapi kamu harus menawar. Dan akhirnya aku dapat taksi itu. Aku kira bule nggak suka tawar-menawar, mereka akan bayar ya aja. Aku nggak suka, tapi waktu itu aku nggak ada pekerjaan dan aku ada rencana berkeliling Asia lama. Aku mengabung uang dulu, tapi aku pikir kalau uangku sudah habis, aku harus pulang. Jadi aku harus harga hebat. Hebat. Oke, harga hebat. Kamu bisa bayar 1 juta. Adalah harga hebat. Ya. Dan karena itu aku bisa turunkan harganya sampai 200.000. Dari 1 juta sampai 200.000. Dari 1 juta ya. Oke, kayaknya kita harus belajar ke bule cara nawar-menawar. Tapi itu sadis. Masih terlalu mahal. Ya, aku pikir juga untuk 20 menit. Dan waktu itu aku belum tahu Gojek itu apa. Karena mungkin sampai kamu ke Indonesia tahun berapa? 2018? Ya betul. Ya, waktu itu Gojek udah ada. Ya, Gojek udah ada, tapi di Jerman itu nggak ada layanan seperti itu. Dan aku di negara Eropa juga, mungkin di AS sudah ada Uber, tapi belum sampai Jerman waktu itu. Dan aku nggak tahu ada Gojek atau ada Grab service seperti itu. Dan setelah aku udah tiba di hostel, aku baru tahu harga itu jauh terlalu mahal. Tapi aku juga mau ke hostel yang paling murah, dan aku dulu search mencari di booking.com, dan aku sangat kaget orang di sana gak bisa bahasa Inggris sama sekali. Dan aku di tengah Denpasar, jauh dari misalnya Kuta, dari tempat wisata, dan tidak ada orang yang bisa bahasa Inggris sama sekali. Dan bahkan orang hotelnya juga mereka gak bisa. Dan apa kamu tinggal di hotel syariah? Aku tinggal di hostel kecil, tapi itu hostel mungkin tidak untuk turis, itu mungkin untuk orang lokal yang mau menginap di Denpasar. Selain aku, hanya ada 1 orang bule lain di hostel itu. Dan itu menarik. Aku mencoba berkomunikasi memakai tangan. Dan aku harus ke mall untuk beli SIM card Telkomsel. Ya, aku tahu kamu sangat benci mall, atau kamu gak suka menghabiskan waktu tapi, di mall. Itu akhir pekan, dan di mall toko masih buka. Dan Denpasar itu kota gila ya, banyak macet, banyak motor. Hati-hati. Harus hati-hati ya. Maksudku hati-hati, kamu bilang kota itu gila. Maksudku tuh untuk aku untuk orang pertama merasa semrawut. Merasa aku gak mau menghina kota Denpasar. Aku mengerti. Maksudnya kalau dibandingkan dengan di Deutschland, di sini di Jerman, yang keadaan lalu lintasnya itu sangat bagus. Ya, Indonesia termasuk yang semrawut, sorry. Ya, dan mungkin dulu dari Taiwan aku sudah tahu itu. Di Taiwan juga banyak motor. Banyak sekali motor. Tapi waktu itu aku ada
mobil. Oke. Dan aku merasa lebih aman kalau duduk di dalam mobil. Tapi kalau waktu itu di Bali aku jalan kaki. Kamu jalan kaki. Nanti kalau di Ubud aku udah sewa motor ya. Oke. Tapi dulu jalan kaki selalu susah dan takut. Susah. Ya, tapi mungkin setelah beberapa minggu sudah di Jerman, apakah kamu sudah terbiasa? Ya, awalnya untuk masalah air atau toilet itu aku udah biasa. Dan juga kalau misalnya keluar, dari rumah aku selalu bawa botol minum sendiri. Yang pertama karena air di sini mahal. Kalau kamu beli di kios, warung-warung, atau toko-toko, atau supermarket. Dan juga kalau aku masih belum percaya mau ambil minum dari toilet-toilet umum. Dan juga biasanya banyak air soda yang sprudel Wasser. Aku paling nggak suka di Indonesia itu. Nggak ada. Nggak ada, kita nggak punya air itu. Mungkin kami harus menjelaskan apa itu. Itu air putih tapi yang ada sodanya. Ada soda di dalam. Seperti, ada bubbles, gas karbon dioksida di dalam. Itu aku pikir itu nggak enak, tapi nggak tahu. Mungkin orang sini suka minum itu. Sebenarnya aku suka. Oke, aku nggak suka. Tapi aku malas beli karena aku juga bisa minum langsung dari keran. Terus juga untuk makanan, ini juga bagian gegar budaya kultur shock terbesarku. Makanan di sini nggak ada rasa. Ya, karena nggak ada bumbu. Itu cuma pakai garam bumbu dan merica. Satu-satunya di Jerman itu garam. Dan merica, dan aku merasa, was ist das denn? Ini apa maksudku? Aku nggak bisa rasakan apapun. Aku mau cabai, aku mau kunyit, jahe, lengkuas, semua bumbu-bumbu. Dan nggak ada banyak nasi juga ya? Ya, mungkin nasi ya. Tapi aku di Indonesia udah biasa nggak terlalu sering makan nasi. Tapi banyak makanan lain yang pengganti nasi. Tapi di sini itu selalu semua terbuat dari tepung, roti-rotian, dan juga kentang. Ya. Dan gimana dengan kesediaan makanan murah di Jerman? Makanan murah di sini banyak. Maksudku, kalau kamu ke toko roti dengan 25 sen kamu dapat satu roti Brötchen yang kecil. Tapi itu selalu roti. Ya, maksudku, tapi ada bagian Brötchen atau roti kecil yang ada biji-bijian, biji bunga matahari, dan itu enak, walaupun dia lebih murah atau murah. Tapi aku merasa itu nggak ada gizi ya. Itu hanya karbohidrat. Iya, betul. Kalau mau beli makanan yang lebih enak, yang itu lebih lengkap, itu menjadi mahal. Itu mahal ya. Untuk makanan di kafe, restoran, terbilang cukup mahal di sini. Jadi biasanya aku makan, mungkin aku lebih sering masak masakan Indonesia di rumah daripada beli masakan Jerman, karena aku merasa itu waktu awal-awal itu belum cocok sama lidahku. Maksudnya aku nggak suka makanan yang tanpa rasa. Ya, dan aku juga lebih suka makan makanan kamu, masakan kamu. Ya. Dan apa lagi? Kamu? Apalagi ya, untuk aku sebaliknya ya. Kalau aku di Indonesia, aku sangat menikmati makanan di sana. Aku mau pulang ke Indonesia. Itu bagian gegar budaya yang sangat positif. Aku berpikir, ini jauh lebih enak dari makanan Jerman. Dan tapi karena aku seorang vegetarian, maksudku aku tidak makan hewan, tidak makan daging atau ikan, seperti itu. Tapi kalau di Indonesia itu tidak hal yang biasa. Belum banyak. Mungkin saat ini udah, tapi beberapa tahun yang lalu itu belum banyak orang yang vegetarian atau vegan. Ya, dan jadi waktu aku ke warung kecil, aku selalu mencoba menjelaskan aku tidak mau makan hewan. Tapi biasanya orang melihat aku secara aneh. Kenapa? Kamu tahu? Kamu miskin? Kamu tahu pikiran mereka, bule ini sangat miskin, dia nggak bisa beli daging. Mereka benar, waktu itu aku miskin, tapi tapi harganya juga nggak terlalu mahal. Mungkin beberapa orang nggak ngerti vegetarian itu apa. Sayangnya aku juga alergi kacang tanah. Jadi aku ada 2 masalah kalau di warung. Masalah yang sangat besar di Indonesia. Semua makanan yang pakai kacang tanah itu
sangat enak. Ya, Oh. gado-gado. Aku belum pernah makan gado-gado. Ya, gado-gado, siomay atau batagor Oh, atau sate. sate ya. Ya. Oh, itu sangat enak. Oke, tapi aku juga tidak makan daging, jadi nggak terlalu. Iya, tapi kamu sedih. cuma bisa juga makan kuahnya. Saat kuah kacang itu dengan ketupat atau lontong itu juga sangat enak. Jadi, oke, gegar budaya makanan itu ada dua sebelah ya. Ada dua. Ada apa ya? Dua sebelah. It's like a two-sided coin. Ya. Apa bahasanya itu? Dua belah yang berbeda mungkin. Dua belah yang berbeda. Sama Eva of English. Like on the one hand, makanannya sangat enak satu sisi, tapi sisi lain banyak makanan yang nggak bisa dimakan oleh aku karena ada bagian hewan atau kacang tanah. Ya, jadi mungkin itu kata bahasa Indonesia pertama aku belajar. Jadi kamu belajar tanpa daging dan tanpa kacang tanah. Oh. Ya. Dan mungkin itu sudah mulai di Bali, tapi nanti aku pindah ke Jawa. Kota pertamaku di Jawa itu Banyuwangi. Dan aku terkejut kenapa tiba-tiba di Indomaret tidak ada bir lagi. Halo, Indomaret. Waktu di Bali masih ada ya. Oke, itu culture shock. Setidaknya di Ubud di kota di kota wisata ada bir di Indomaret, dan aku di Indomaret di Banyuwangi dan mana birnya? Dan itu juga culture shock di sini. Ya, sangat, karena bir itu bagian yang sangat substansial dari budaya Jerman. Semua orang, mungkin hampir semua mereka minum bir, dan aku satu-satunya yang nggak minum bir. Kalau misalnya kita dengan teman-teman lain atau aku dengan teman-teman lainku bertemu di taman atau bertemu di salah satu rumah dan mereka semua minum bir dan mereka tanya, kamu juga mau? Enggak, aku nggak minum. Kenapa? Kamu diet atau kamu... Ya biasanya orang di sini... atau kamu ada masalah pencernaan? Enggak, aku nggak minum bir. Sama sekali. Kamu belum pernah minum bir seumur hidup? Belum pernah. Orang Jerman nggak bisa percaya orang itu. Orang Jerman nggak percaya. Aku belum pernah minum bir sama sekali. Ya, karena bir itu bagian adat Jerman ya. Mungkin seperti budaya. Budaya sudah selama ratusan tahun. Mungkin kalian bisa nggak minum air putih tapi minum bir. Dan pada zaman dahulu sebenarnya banyak orang juga anak kecil minum bir karena waktu itu air putih itu mahal. Tidak bisa diminum langsung, harus direbus dulu. Mungkin ratusan tahun yang lalu ya. Jadi tradisi ini di Jerman sudah sangat tua. Dan banyak orang sangat suka bir lokal. Juga ada ratusan macam bir di Jerman, dan mereka jadi sangat patriotis tentang bir lokal mereka. Tapi di Jawa gak ada sama sekali. Kamu nggak pernah minum bir selama di Jawa? Mungkin hanya satu kali di bar di Jogja. Bintang itu ada di Indomaret di Jawa atau nggak ada? Nggak ada di Indomaret. Aku pikir tapi di bar. Oke. Tapi aku gak suka ke bar karena mahal. Ya. Tapi di Banyuwangi waktu itu aku juga tidak menemukan bar. Aku belum tahu ada. Dan mungkin juga nggak ada. Tapi aku nggak tahu. Aku belum pernah ke sana. Mungkin 1, 2, 3 jam setelah gegar pertama itu di Jawa, aku mengalami gegar budaya terbesar. Itu azan pertamaku di Jawa. Kalau di Jerman biasanya mungkin hanya ada satu masjid per bagian kota. Ya, dan azan juga. Dan mereka azan hanya di dalam masjid, nggak keluar. Hanya di dalam. Nggak pakai speaker yang keluar. Setidaknya kalau masjid itu di tempat rumah-rumah. Di gedung rumah. Di apartemen. Mungkin kalau masjid di luar kota, di bagian industrialis dengan pabrik, di antara pabrik-pabrik, mereka bisa menggunakan azan juga keluar. Oke. Tapi
ya kalau di antara rumah orang Itu biasanya nggak bisa. itu hanya ke dalam. Tapi kenapa gereja selalu bunyi? Ya, Tung, tung. itu tidak adil. Ya, Dan aku sayangnya. juga sangat suka lonceng itu. Maksudku kalau gereja bisa bunyi, kenapa azan nggak boleh? Nah, Ya, karena terserah. mungkin karena gereja-gereja itu Baik, sudah ya. ada di sini dari ya. ratusan tahun yang lalu, tapi mungkin kelompok Islam besar Baru mulai. migrasi ke Jerman mungkin Belum lama 50 tahun, 60 tahun yang mungkin lalu. 60 tahun yang lalu. Ya. Dan mungkin orang Jerman mengeluh tentang suara Dan ini ya nggak terbiasa dengan yang itu. terlalu keras. Juga untuk fajar mereka masih tidur. Mereka nggak Apalagi suka kalau di tidur. sini summer, musim zoma, musim panas itu mungkin jam 3 subuh akan azan. Mereka, nein, was ist das denn? Ya, mungkin. Jadi aku hanya tahu azan dari satu masjid sebelumnya. Dan hanya tahu juga kalau itu hanya satu kali atau belum tahu. Pas pertama. Pertama kali aku dengar azan di Jerman itu dari satu masjid yang di dekat ladang bolaku. Ya, itu juga itu dengar merdu. Dan enak dengar. Ya. Enak untuk didengar. Tapi kalau di Banyuwangi pertama kali aku dengar itu di Jerman itu berasal dari mungkin 100 atau 1000 masjid. Banyak karena mungkin di hampir setiap 5 rumah atau setiap 200 meter atau aku nggak tahu itu masjid. Dan mereka tidak mulai di saat yang sangat sama. Tidak mulai tetap waktu beda beberapa detik atau detik dan juga 100 masjid artinya ada 100 kali azan. Apa nama? Muazzin. Ya, muazzin. Dan mungkin ada muazzin yang cepat, ada yang lebih lama dan mereka tidak mulai dan tidak berhenti di saat mereka nggak berhitung itu. Jadi itu pasti akan beda beberapa detik. Jadi dulu aku tidak paham kata-kata mereka. Aku pikir, apa itu? Aku tidak paham mereka lagi bilang Allahu Akbar. Dan aku, apa itu? Aduh, apa yang terjadi ini? Ya, Dan itu juga. aku lari ke pemilik hostel itu. Kamu tanya itu kenapa? Aku tanya, apa itu? Dia, itu azan dari masjid. Benar. Ya. Dan hampir semua. Ya, itu juga aku sangat sedih waktu aku pertama datang sini. Yang biasanya di dekat rumah mamaku itu ada masjid, mungkin ada sekitar 2 masjid yang dekat. Dan itu sering azan. Tapi waktu aku kesini aku nggak dengar azan sama sekali. Ya. Itu mungkin sesuatu yang dirindukan dari Indonesia. Ya, untuk aku juga. Walaupun aku tidak mau sholat, tapi aku juga mungkin dalam otakku berkoneksi suara azan sama Indonesia dan aku merasa sedikit homesick kalau aku mendengarkan itu. Dan juga aku sangat benci di sini setiap hari Minggu semuanya tutup. Aduh ya. Aku paling nggak suka itu. Maksudku karena hari Minggu itu hari santai, kamu bisa kemana aja. Maksudku, kamu bisa berbelanja, kamu bisa masuk toko-toko pakaian atau make up. Tapi di sini semuanya bisa tutup. duduk di rumah aja. Hanya bisa duduk di rumah atau ke hutan. Jadi, kenapa semua di sini tutup setiap hari Minggu? Mungkin orang di negara lain baru tahu lockdown dari awal pandemi, tapi sebenarnya di Jerman ada setiap lockdown. Hari Minggu itu lockdown. Setiap hari Minggu ya. Ya, itu juga yang bikin gegar budayaku. Ya, dan aku juga pikir tidak ada orang Jerman yang suka keadaan itu. Aku tidak paham kenapa mereka tidak mengubahkan itu. Ya, mungkin hari Senin mereka bisa tutup dan hari Minggu itu buka. Ya, itu saran untuk Jerman. Dan apakah kamu kalau di Jerman juga sering dimintai foto? Foto? Aku belum ada satupun orang Jerman yang minta foto dengan aku. Karena kalau ada orang bule di Jawa, banyak mereka minta foto. Ada banyak orang, mungkin anak SMP, anak SMA. Apalagi kalau kamu di candi, di Borobudur atau di beberapa candi lain. Betul, kalau aku di candi atau di museum Can juga. I take selfie with you? Iya. Aku pernah ke museum di Jogja, Benteng Vredeburg.
itu. Nah, mungkin waktu itu ada beberapa kelas yang lagi kelas trip, perjalanan Study Tour. Sagt man auch das auf Deutsch? Auf Deutsch sagt man Klassenfahrt. Okay. Ja, lagi studi tour ke Museum Benteng Vredeburg. Dan puluhan anak sore itu selalu, Mister, foto ya. Kamu bilang apa? Aku bilang kenapa, tapi mereka pikir aku tidak paham, jadi mereka ulangi lagi, foto. Tapi untuk alasan apa? Kamu tanya dalam bahasa Indonesia? Iya, aku tanya dalam bahasa Indonesia. Mereka terkejut, aduh, bullying. Kenapa bisa bahasa Indonesia? Ya. Oke. Tapi aku bertanya untuk alasan apa, dan mereka biasanya agak ada jawaban yang bagus. Untuk upload ke Instagram. Iya, upload ke Instagram. Aku punya teman bule ya. Ya, dan itu satu kebanggaan. Mungkin dengan anak-anak 5 pertama, oke, aku setuju. Tapi setelah itu aku lelah. Tidak mau foto lagi ya. Besok aja ya. Ya, di sini aku belum pernah ada orang yang minta foto dengan aku, sayangnya. Dan ya, di Indonesia kita sering pakai handphone, pakai HP untuk foto-foto, atau juga untuk bikin video dan upload itu ke Instagram. Tapi di sini aku jarang sekali lihat orang Jerman yang gunakan itu. Mungkin juga jarang yang pakai sosial media Instagram. Mungkin ada anak-anak muda, tapi mereka nggak di setiap jalan, maksudku ambil semua video tentang orang lain. Mungkin itu privacy. Di sini mereka lebih hargain itu. Iya, itu betul. Dan juga kalau kamu akan ambil foto dari orang di sini tanpa izin, tanpa mereka setuju, pasti mereka akan marah sama kamu. Apa mereka akan minta foto itu dihapus atau? Mungkin. Atau setidaknya mereka akan mengelola, kenapa kamu tidak bertanya dulu? Ya, aku mengerti. Juga aku pernah di Jerman, di Heidelberg sebenarnya, aku pernah ambil foto dari toko buku karena aku merasa toko buku itu terlihat cantik. Dan pemilik datang dan dia sangat marah sama aku. Kenapa kamu ambil foto dari tokoku? Tanpa bertanya aku dulu, karena aku pikir toko Anda cantik. Ibu-ibu? Dia ibu-ibu? Nih, bapak tua. Dan aku karena aku pikir toko Anda cantik. Ya, tapi itu aku tidak setuju. Ya, kamu bisa bayangin di Indonesia, kamu di kafe atau di tempat stand makanan di pinggir jalan dan kamu foto orang yang bikin makanan itu, mukanya ada langsung di kameramu, itu mereka nggak akan jadi masalah. Jadi itu juga hal yang sangat berbeda. Iya. Orang Jerman suka pribadi. Privacy. Ya, kehidupan privasi, ya, seperti itu. Oke. Kannst du kein Indonesisch kita? Ya, aku nggak bisa ngomong bahasa Indonesia lagi. Terus juga sampah. Oh ya. Di sini ada beberapa macam sampah, mungkin minimum 4. Ja, mungkin ada 6. Biomüll, gelber Müll für Plastik und Metall. Dann gibt's Restmüll und Papiermüll. Okay, teman-teman. Und dann gibt's auch noch halt Sondermüll, sowas für Batterien oder Glühbirnen oder so. Es gibt auch Glasmüll. Glas, stimmt. Ja, Glas gibt's auch. Und dann auch Kleidung. Ya, Kleidung, ya. 7. Oke, jadi ada 7 perbedaan buang sampah di sini. Waktu aku pertama datang ke sini, aku cuma masukin itu dan satuin itu semua sampahku, dan keluarga aku bilang, nenek, itu nggak bisa. Jadi aku harus buang sisa-sisa makanan itu masuk ke biomol, ke produk bio yang alami, organik. Terus juga plastik itu juga punya tempatnya sendiri, kertas juga punya tempatnya sendiri, pakaian, mau buang pakaian itu punya tempatnya sendiri, terus juga restmul, mungkin dari itu, hasil semua yang tidak masuk ke kategori itu, lain. Itu juga bagian yang satu. Terus gelas, itu juga dibuang ke tempat pembuangan gelas, baterai, atau kalau kaca itu masuk kemana? Kayak misalnya kamu pecahin gelas atau pecahin ke gelas saja. Ya, itu yang. Dan kamu tahu kenapa? Kenapa? Karena orang Jerman sangat suka recycling. Ya, itu sangat bagus. Aku pikir sampai saat ini, jadi aku merasa, oh ya, mungkin di Indonesia kita bisa lakukan itu. Mereka tidak mau sampah menjadi
sampah aja. Ya. Mereka mau menggunakan sampah itu lagi Kembali. menjadi Itu sangat kembali baik. ke siklus bahan ekonomi. Ya, pada saat awal aku merasa itu susah karena aku takut ada salah buang, tapi saat ini aku merasa itu sangat berguna. Atau biasanya di tempat sampah kalau aku butuh dus untuk kirim paket atau untuk sesuatu, aku ambil di tempat sampah yang khusus Untuk kertas, untuk kertas karton. atau karton. Jadi itu juga bisa aku gunakan lagi, Ya, walaupun ya. itu sampah, tapi itu Dan- nggak kotor maksudnya. Aku pikir orang juga bisa lihat itu di jalan. Oh ya, Karena tidak di semua tempat, tapi di banyak kota di Jerman, jalan-jalan di sini cukup bersih. Dan ya. di Dibandingkan dengan di ya, setiap jalan ada tempat sampah mungkin umum. setiap berapa Ya, setiap berapa 50 meter 50 meter itu ada tempat sampah umum. Dan biasanya pekerja kota yang dibayar oleh uang pajak, mereka ambil sampah itu dan buang itu ke tempat recycling lagi. Ya. Jadi orang Jerman menarik. tidak buang sampah ke lantai aja, ke jalan. Walaupun di sini di dekat rumahku mungkin sering tetap ada sampah di jalan. Ya, tapi kalau di Indonesia gimana? Ya, aku nggak tahu. Semoga orang Indonesia saat ini udah peka, udah peduli terhadap sampah. Sebelum aku meninggalkan Indonesia, maksudnya saat aku masih tinggal di Indonesia, masih banyak orang yang buang sampah ke sungai atau buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan juga atau ke saluran air yang di depan rumah, itu biasanya orang bilang selokan. Oh ya. Jadi kalau misalnya hujan di depan rumah mamaku di Sukabumi, selokan itu selalu penuh dengan sampah dan air hujan banjir dan itu masuk ke depan rumah. Ya. Ya, dan itu masalah yang lagi dihadapin sampai saat ini. Mungkin orang buang sampah sembarangan. Dan juga mungkin aku nggak tahu, dari pemerintahannya juga nggak ada upaya untuk seperti di sini untuk membedakan sampah, dan dari kesadaran manusianya juga kurang mungkin untuk peduli terhadap sampah. Ya, betul. Dan di sini banyak orang ketinggalan sampah mereka di depan Indomaret. Ya. Setelah makan di depan Indomaret. Padahal di depannya walaupun ada dia ya, namun ada tempat sampah. Ya. Aku sering kalau di Indomaret yang di lingkunganku di dekat kosku, aku selalu bersihkan di depan Indomaret itu. Ya. Oh ya. Terus apa lagi? Ini yang paling akhir mungkin yang gak bisa tinggal bareng. Kamu yang tulis itu. Apa itu? Yang gak bisa tinggal bersama pacar. Oh ya. Satu poin lagi. Setelah aku kembali ke Indonesia kali kedua, aku baru tahu gak bisa tinggal bersama teman yang beda jenis kelamin. Haram. Sepertinya. Halo, haram. Aku dulu sangat tidak paham itu, karena itu bukan urusan orang lain ya. Aku di sini itu oke, dan orang kamu bisa tinggal bersama whoever you like. Ya. Betul. Dan kamu mau tinggal bersama keluarga bisa, sama teman bisa, sama pacar bisa. Ya. Dan biasanya orang tidak bertanya tentang itu. Tapi kalau di Indonesia aku mau pindah ke kos, bisa sama teman perempuan. Apakah kalian ada surat nikah? Nggak ada, ya. Jadi nggak bisa tinggal di kos ini. Nggak bisa tinggal dengan pacar atau teman yang beda dalam satu kamar. Satu kamar, ya. Ya, tapi di sini itu ya. Ya, dan di sana sering ada kos yang hanya untuk perempuan atau hanya untuk pria. Di sini orang tidak peduli sama sekali. Ya, betul. Itu juga hal yang menarik untuk dibahas. Ya, dan itu hal seperti itu mungkin termasuk satu bagian budaya Indonesia yang aku mungkin suka mengubah. Kamu mau merubah itu? Aku mau. Aku nggak yakin kalau kita bisa merubah itu. Nggak bisa, tapi aku mungkin kita bisa
kita ada 3 pertanyaan terakhir Aha, ya, dalam betul. konversasi ini. Dan salah satu itu aspek budaya apa kami ingin ubah di negara asal dan negara masing-masing. Dan ya aku udah bilang itu untuk Kamu mau yang oke. aku ingin ubah di Indonesia. Aku ingin atau harap mungkin masyarakat kurang kepo. Kurang penasaran dengan tentang kehidupan orang lain. Kehidupan orang lain, urusan orang lain. Ya. Contoh tinggal bersama teman beda jenis kelamin itu hanya satu contoh. Dan contoh lain. Ya, tetanggaku di kosku dan tukang konstruksi di kosku, mereka selalu bertanya semuanya. Oh, Mas, dari mana? kamu dari mana? Kamu lakukan apa? Oh, kamu dari pasar beli apa? Oh, aku mau lihat kantongmu. Oh, apakah itu kondom? Nah, aku pikir itu seperti small talk. Ya, tapi mereka mau basa-basi, tapi kamu merasa itu terlalu privacy. Itu ya betul, tapi itu small talk. Kalau kamu berikan jawaban yang salah, mereka langsung akan menilaimu. Menjudgemu. Misalnya, kalau mereka bertanya, oh di Jerman, apakah kalian minum alkohol? Aku bilang, ya, tentu saja. Aku sering bilang, oh, kamu suka mabuk-mabukan, kamu bin haram. Kamu haram. Kamu. Oh, gaya hidup yang tidak benar. Baik, ya. Ya, aku tidak suka seperti itu. Dan ya juga orang punya harapan untuk orang lain yang tidak berikan orang kebebasan untuk mengembangkan kepribadian mereka secara bebas. Aku ngerti. Maksudnya seperti mungkin orang tua terhadap anak-anaknya, betul, atau masyarakat terhadap warganya atau terhadap orang lain, mereka nggak mau punya banyak seperti teman. ada box, jadi kalian harus masuk di situ dan kalian harus tumbuh seperti itu, nggak bisa memilih hal lain, nggak bisa terlalu bebas. Betul sekali. Aku ada banyak teman yang ingin mungkin kuliah di bidang lain, tapi orang tua mereka memerintahkan mereka kuliah. Mungkin menyarankan, tapi dengan kata yang lebih mereka menyarankan tapi harus. Tapi aku menyaran kamu kuliah bidang itu. Kalau enggak, aku tidak akan bayar ya. Ya, aku tahu itu. Betul. Ya. Dan mungkin kamu mau tentang Indonesia dulu atau kamu aku dulu tentang aku mau ubah apa di negara Jerman? Kamu bisa bilang kamu mau ubah apa di negara Jerman. Oke, di negara asliku, pasti aku ingin orang Jerman lebih tersenyum. Oh, aku juga mau itu. Aku mau melihat semua orang tersenyum. Halo, selamat pagi, guten Morgen. Ya, mereka sebut guten Morgen, tapi nggak semua orang seperti itu. Sering terlihat murung. Ya, dan mereka sangat buru-buru. Nggak mau bercakap. Keine Zeit. Nggak punya waktu. Ich bin zu beschäftigt, mit schlechte Laune haben. Ja, ich kann Ihnen nicht. Nein. Nee, wer sind Sie? Sprechen Sie nicht mit mir. Ja, okay. Ya, itu dan juga kebanyakan orang Jerman sangat suka sangat suka patuh aturan. Patuh aturan. Dan tidak berpikir apakah aturan itu masuk akal atau tidak. Atau apa alasan untuk aturan itu. Dan mereka suka membaca daftaran, suka membaca aturan. Ya, daftar aturan. Oh, wow, amazing. Atau tanda aturan, bla 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 verboten, atau bla 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 dilarang, dan mereka selalu suka patuh aturan itu tanpa berpikir apakah itu masuk akal atau tidak. Kamu pernah dengar aturan itu ada untuk dilanggar? Ya, kalau di Jerman itu nggak bisa. Aturan itu ada untuk dipatuhi. Nih, aturan ada untuk hanya ada. Oke. Ya, aku juga mau itu. Aku mau orang Jerman
lebih sering senyum, mungkin juga lebih sering, maksudnya lebih terbuka dengan orang asing, dengan pendatang. Mungkin beberapa di kota besar itu udah mulai, atau untuk ukuran anak-anak muda itu mereka udah lebih terbuka dengan orang luar. Tapi mungkin untuk, aku nggak tahu, tapi untuk beberapa orang tua ini masih belum lazim, atau masih seperti aneh untuk menerima orang luar. Juga senyum, itu aku sangat ingin itu dapat dari orang sini. Dan juga mungkin untuk dari orang budaya yang di Indonesia, untuk orang bule yang aku ingin ubah itu harga. Biasanya aku juga punya keluarga, maksudku keluarga bule. Ya, kakakku menikah dengan orang sini dan mereka terlihat sangat bule. Jadi, kalau misalnya kita liburan di Indonesia, pasti kita akan kena dampaknya, harus bayar makanan double, bayar tiket double. Mereka harus bayar tiket yang lebih mahal. Kalau misalnya kamu belanja dengan bule, harganya pasti akan lebih mahal. Itu kenapa kalau kami belanja, aku yang pergi belanja untuk mereka, karena mereka nggak mau bayar double. Maksudnya itu nggak masuk akal. Kenapa harus orang bule harus bayar double? Ya, mungkin karena kebanyakan orang percaya bahwa semua bule kaya. Ya. Ya, terus juga gimana kamu cara ngatasin gegar budaya waktu kamu di Indonesia? Cara kamu buat ngatasin kultur shock kamu? Aku mungkin terbiasa aja dengan, aku butuh sedikit waktu. Ya, adaptasi. Untuk adaptasi, dan juga ada banyak hal yang aku sangat suka, dan mungkin aku lebih fokus dengan hal itu, dan aku bisa menerima hal yang aku tidak suka dengan berpikir, oke, walaupun aku tidak suka hal-hal itu, masih ada banyak hal yang aku sangat suka, dan aku sangat suka orang-orang di sana, dan senyuman mereka, dan hangat hati mereka, dan itu jauh lebih nyaman tinggal di antara masyarakat Indonesia yang dibandingkan rakyat Jerman. Aku nggak ngomong itu, tapi aku merasakan itu. Aku takut di demo dan aku diusir dari sini. Jadi kalau aku mungkin ya hampir-hampir mirip, aku juga adaptasi ya. Aku termasuk orang yang susah buat adaptasi. Aku butuh waktu yang lama untuk menerima itu, tapi biasanya aku pikir ini konsekuensi, karena kamu ambil jalan ini, kamu harus lewatin ini, kamu harus bisa di jalan ini terus. Dan kalau kamu menyerah, kamu boleh menyerah, tapi kamu harus ulang lagi, kamu harus coba lagi. Jangan sampai menyerah dan nggak coba itu lagi. Itu maksudku untuk cara aku atasin gegar budaya. Tapi saat ini aku merasa semua udah baik-baik aja. Kamu udah merasa nyaman? Aku udah merasa nyaman. Iya, baik. Ya, ini juga kenapa aku merasa nyaman. Ternyata setelah kami baca-baca, jadi aku bilang kita kami baca juga ada teori, ya. Iya, itu rekomendasi membaca untuk minggu ini, episode ini, teori yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk melewati, memahami gimana kultur shock kalian. Kultur shock. Ya. Ini dari Carl Ferro Oberg, seorang antropologis dari Kanada. Dan dia menemukan atau menciptakan teori bernama U-model. Model U. U-model, dan ini terdiri dari 4 tahap. Ya. Yang pertama itu ada honeymoon atau bulan madu. Ini maksudnya pada awal-awal kita pindah atau datang ke negara itu kita merasa, oh di sini cantik, di sini semuanya bagus, orang-orangnya ramah, karena kita baru datang. Kita merasa semua sesuai sama keinginan kita. Maksudnya kamu lihat bangunan yang berbeda dari negaramu, makanan yang berbeda atau orang yang berbeda, kamu masih merasa itu di awang-awang. Iya. Aku sangat merasa seperti itu kalau di Indonesia dan aku langsung jatuh cinta sama kota Jogja, dan aku pikir aku mau tinggal di sini selamanya. Terus yang walaupun namun namun aku selalu bertukar walaupun dan namun ya.
Ya, namun masih ada tahap kedua yang itu krisis. Inilah tahap yang sebenarnya. Ya, tiba-tiba ada banyak hal yang aneh, yang tidak nyaman, yang baru, dan kamu belum terbiasa, dan kamu mulai merasa semua hal dari bulan madu itu sebenarnya salah dan aku mau lari dari sini. Mungkin nggak salah, tapi belum terlalu mengenal itu. Jadi sampai di tahap krisis ini udah mengenal lebih dalam, ternyata masih banyak hal-hal lainnya. Nggak cuma hal yang bagus, yang menyenangkan yang ada. Terus perbaikan. Tahap ketiga. Sudah terbiasa. Mulai terbiasa dengan hal-hal itu, dan kamu menerima hal yang kamu tidak suka, dan mungkin seperti aku udah bilang tadi, fokus tentang hal yang kamu suka. Dan terakhir itu adaptasi, itu maksudnya udahlah, mau gimana lagi. Itu mungkin juga lebih ke bukan pasrah, tapi udah menerima. Karena udah kebiasa dengan semuanya, jadi merasa udah gak ada hal-hal yang harus dijadikan masalah lagi, karena kita udah menerima itu, jadi merasa ini adalah tambahan budaya baru. Ini menyenangkan juga belajar budaya baru. Udah? Iya, betul. Ya, semoga teman-teman bisa memakai model itu untuk belajar dan bisa menjalani gegar budaya kalian dengan lebih mudah. Dan kalian juga bisa memakai itu kalau nanti pulang kemana? Ke negara masing-masing, dan pulang dari negara lain. Ya, dari negara lain pulang ke negara asli, dan mengalami gegar mengalami gegar budaya lagi. Ya, gegar budaya terhadap budaya sendiri. Karena udah terbiasa dengan budaya orang lain. Ya. Betul. Kita ngomong, ini panjang. 50 menit. Semoga teman-teman gak bosan mendengarkan kita ngobrol tentang culture shock ini. Karena sebenarnya banyak banget yang bisa kita bahas di sini, tapi karena berdasarkan waktu juga terpatok dengan waktu, kita nggak bisa ngomong terlalu banyak. Kalau itu terlalu panjang untuk satu episode, silakan kalian bisa berikan kami feedback. Kalau kalian suka episode yang lebih singkat, bisa juga ya. Mungkin kedepannya kita harus bikin lebih singkat, tapi ini karena ini nggak apa-apa episode. Kita bisa mencoba yang lebih singkat. Jadi jangan menolak podcast ini sudah setelah episode pertama. Ini akan sangat menyenangkan. Nanti kedepannya kita akan banyak banget bahas-bahas tentang Jerman dan Indonesia juga. Dan jadi, mau selesai aja. Selesai ini. Jadi silakan teman-teman subscribe mungkin di halaman Anchor kita, di anchor.fm, di aplikasi podcast kalian, misalnya Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau juga di channel YouTube kita. Dan kalau kalian ada saran, bisa nulis ke kita atau bisa kasih saran lewat email, itu suarajermanesia@gmail.com, atau lewat Instagram kita, itu suarajermanesia, atau di halaman anchor.net.fm. Anchor.fm. Ya, udah segitu aja. Kami sudah sangat menantikan dapat feedback kalian dan saran kalian, mungkin ide untuk topik-topik selanjutnya. Kita akan sangat senang dengar feedback dari teman-teman. Dan juga pertanyaan mungkin. Kalau kita bisa kalian ada juga pertanyaan tentang Jerman, hidup di Jerman dari sudut pandang kami. Kita bisa bahas itu di podcast selanjutnya. Silakan bertanya. Itu menarik. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tschüss. Dadah.